Baik, kita lanjutkan pada contoh berikutnya, contoh D. Jadi, ada orang yakin punya hutang, tapi ragu berapa jumlah hutangnya. 80.000 kah atau 70.000 kah hutangnya? Maka dia hanya cukup membayar 70.000. Nah, ini berdasarkan kaidah al-aslu bara'atu dhimmah itu. Meskipun demikian, sunahnya tetap memilih 80.000 untuk membayar, karena ihtiyat untuk lebih berhati-hati. Terus yang terakhir, yakin punya hutang tapi ragu sudah bayar atau belum, maka belum bayar. Jadi beda ya yang D sama yang E. Kalau yang D ragu jumlah hutangnya, kalau yang E itu ragu sudah bayar atau belum. Kalau sudah bayar atau belum ya berarti belum bayar. Dua contoh yang terakhir ini berdasarkan ini ada satu ibarat, satu penjelasan dari Ibnu Hajar dalam kitab fatwanya. Laukana alaihi dainun wasyaka fi qadrihi lazimau ikhrajul yakin fakot. Jadi kalau punya hutang ragu kadar jumlahnya maka wajib mengeluarkan yang yakin. Kita lanjut kaidah cabang yang nomor 3 yaitu al aslu al adam. Asal dari sesuatu itu tidak ada, tidak ada hal yang menguntungkan orang lain. Jadi ya nggak ada masalah. Jadi contoh langsung aja. Seorang mengaku telah diberi izin untuk memakai hak atau barang orang lain. Dia mengakunya begitu. Kemudian sang pemiliknya malah mengingkari, enggak, aku enggak memberi izin. Mana yang dibenarkan ketika ada keraguan seperti ini? Ketidakjelasan. Maka yang dibenarkan adalah sang pemilik. Karena al-aslu al-adam, asal dari sesuatu itu tidak ada, tidak ada hal yang menguntungkan orang lain. Baik, selanjutnya yang B, investor akad mudorobah atau kirot mengklaim. Jadi akad mudorobah atau kirot itu adalah akad tanam modal, kemudian nanti hasilnya dibagi, bagi hasil. Baik, saya lanjut. Investor akad mudorobah atau kirot mengklaim adanya laba yang besar, sedangkan amil pekerjanya, amil mengingkarinya. Enggak, labanya cuma sedikit. Maka yang dibenarkan adalah amil tentang berapapun jumlah laba dari hasil kerjanya karena mengikuti al aslu al adam, asal dari sesuatu nggak ada hasil maksudnya. Kemudian yang selanjutnya C, tanpa saksi dan bukti pihak nasabah mengaku telah melunasi hutangnya sedangkan pihak koperasi mengaku belum dilunasi, maka pihak koperasi yang dibenarkan. Nah, karena mengikuti kaidah al aslu al adam, asal dari sesuatu itu belum, tidak ada, berarti tidak ada pelunasan hutang, makanya suruh lunasi lagi. Kemudian kaidah yang nomor 4, al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi akrobi zaman. Asal atau dasar dalam setiap kejadian baru yang belum jelas itu diukur dengan waktu yang terdekat. Contohnya A, seorang melihat sperma di sarungnya, namun ia tidak ingat kapan mimpi basah. Nah, ini sesuatu yang belum jelas. Mimpi basahnya kapan? Seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, atau tadi malam? Maka mimpinya dihukumi pada waktu tidur terakhir. Nah, maksudnya mimpi basahnya. Maka mimpi basahnya dihukumi pada tidur yang terakhir. Sehingga cukup mengkodok sholat yang dilakukan setelah tidur terakhir itu dan sebelum mandi wajib. Nah, itu sesuai kaidah al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi akrobi zaman. Takdiruhu bi akrobi zaman itu maksudnya ya diukur dengan zaman terdekat. Jadi kalau ragu saya ini keluar spermanya pas malam kapan, tidur kapan, itu diambil tidur yang terdekat. Baik, yang contoh kedua, seorang memukul perut ibu hamil, lalu bayinya lahir dalam kondisi sehat. Namun selang beberapa hari bayi itu mati. Maka si pemukul tidak dihukumi sebagai penyebab matinya bayi, sebab zaman terdekat sebelum mati adalah sehat. Jadi begini ya, kronologinya adalah setelah dipukul, lahirnya itu sehat. Selang beberapa hari, umpama seminggu itu sudah sehat. Setelah seminggu kok meninggal. Jadi meninggalnya itu tidak bisa dianggap itu akibat dipukul. Karena waktu yang terdekat itu bukan dipukul, tapi waktu yang terdekat adalah sehatnya itu. Berarti meninggalnya itu bukan karena dipukul, karena waktu yang terdekat adalah sudah sehat. Nah, itu maksudnya begitu. Itu takdiruhu bi akrobi zaman. Kemudian yang nomor 5, kaidah cabang al yakun bisak,
yaitu al-aslu fil abdoi at-tahrim, asal dari kelamin itu hukumnya haram. Contoh langsung, jika diyakini ada wanita mahram yang berkumpul bersama para wanita dalam suatu tempat, umpama dalam suatu desa, namun belum bisa dideteksi mana yang mahramnya. Ini yang saudara mahram saya mana? Maka tidak boleh menikahi salah satu pun perkumpulan wanita itu. Umpama di desa, yuk wanita satu desa itu nggak boleh dinikahi. Hanya gara-gara ragu bahwa salah satu diyakini ada wanita mahram. Cuma dia nggak tahu persis mana saudara mahramnya. Nah, itu kan sesuatu yang meragukan. Kalau ragu makanya dikembalikan pada al-aslu fil abdoi atau asal dari haram. Akhirnya untuk berhati-hati ya akhirnya satu kampung dihukumi nggak boleh dinikah semua. Jadi kronologinya begitu ya, saya ulangi. Awalnya yakin. Jadi awalnya kalau di desa itu ada saudara mahramnya. Cuma dia ragu yang mana karena dia belum kenal yang mana saudara mahram saya. Nah, itu di kronolog begitu. Baik, demikian kaidah Zalubisak. Silahkan yang perlu didiskusi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.